Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Ilham Hamdani dengan NIM 400305236500043. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menyusun rencana anggaran biaya atau biasa disebut RAB pada proyek konstruksi secara sistematis dan sederhana agar mudah dipahami. Pada video ini, kita akan membahas mulai dari studi dokumen proyek, identifikasi pekerjaan atau work breakdown struktur atau WBS, perhitungan form pekerjaan, analisa harga satuan pekerjaan, hingga penyusunan total rencana anggaran biaya. Contoh proyek yang akan saya gunakan adalah pembangunan gedung WCC. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu RAB. Rencana anggaran biaya atau RAB adalah perhitungan total biaya yang diperlukan dalam suatu proyek konstruksi. RAB berfungsi untuk memperkirakan kebutuhan dana sehingga proyek dapat berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami pembengkakan biaya. Dalam penyusunan RAB terdapat beberapa komponen utama, yaitu pekerjaan yang akan dilakukan, volume pekerjaan, harga satuan, kebutuhan bahan, kebutuhan upah, dan kebutuhan alat. Dengan adanya RAB, pelaksanaan proyek menjadi lebih terarah, efisien, dan mudah dikontrol. Oke, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang studi dokumen proyek. Langkah pertama dalam menyusun RAB adalah mempelajari dokumen proyek. Dokumen proyek biasanya terdiri dari gambar kerja, zona bangunan, spesifikasi teknis, dan detail pekerjaan. Pada tahap ini, kita harus memahami ukuran bangunan, jenis material yang digunakan, serta pekerjaan apa saja yang akan dilaksanakan. Oke, seperti contoh gambar kerja yang akan saya gunakan, yaitu pembangunan gedung BCC. Jadi, gedung WCC ini memiliki lahan sebesar panjangnya 31,5 meter dan lebarnya 24 meter. Lalu untuk direksi kitnya itu memiliki panjang 6 meter dan lebarnya 3 meter. Oke, kita lanjut. Jadi itu data inilah yang nantinya digunakan untuk menghitung volume pekerjaan. Tahap studi dokumen sangat penting karena kesalahan membaca gambar dapat menyebabkan kesalahan dalam menghitung biaya proyek. Oke, selanjutnya ada identifikasi pekerjaan atau WBS. WBS itu merupakan pengelompokan pekerjaan proyek menjadi beberapa bagian yang lebih rinci agar mudah dihitung dan dikontrol. Contoh WBS sederhana pada proyek yang akan saya jelaskan adalah pekerjaan persiapan, terdiri dari gudang bahan, direksi kit, pagar proyek, pemasangan boplek, dan sumur bor plus pompa plus pipa. Oke, dengan adanya WBS, pekerjaan menjadi lebih terstruktur sehingga memudahkan proses perhitungan RAB. Terus selanjutnya, itu kita akan menghitung volume pekerjaan. Setelah item pekerjaan ditentukan, langkah selanjutnya adalah menghitung volume pekerjaan. Volume pekerjaan merupakan jumlah pekerjaan yang akan dilaksanakan. Perhitungan volume biasanya menggunakan rumus matematika sesuai bentuk pekerjaannya. Contoh pertama adalah pekerjaan gudang bahan. Jadi untuk gudang bahannya sendiri itu yang saya gunakan memiliki panjang 5 meter 5 dan memiliki lebar 5. Setelah itu dikali mendapatkan 25 meter persegi. Lalu untuk direksi kitsnya sendiri memiliki panjang 6 meter dan lebar 3 meter. Lalu dikalikan mendapatkan hasil 18 meter persegi untuk direksi kitnya sendiri. Dan untuk pagar proyek itu memiliki panjang 15 meter, lalu untuk lebarnya 10 meter. Lalu dikalikan mendapatkan hasil 150 meter persegi.
Lalu untuk pemasangan boplengnya sendiri itu memakai rebus keliling. Untuk boplengnya sendiri itu memiliki panjang 31,5 ditambah 24 ditambah 25,5 ditambah 8 ditambah 6 lalu ditambah 30 untuk keliling boplengnya sendiri dan mendapatkan hasil 125. Lalu untuk sumur bor plus pompa plus pipa itu saya menggunakan satuan lamsam. Jadi untuk sumur bor plus pompa plus pipa itu mendapatkan satu lamsam. Oke, untuk perhitungan volume pekerjaan seperti itu yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan tentang harga satuan. Setelah volume diketahui, langkah berikutnya adalah menentukan harga satuan. Harga satuan terdiri dari harga upah tenaga kerja, harga bahan, dan harga alat. Contoh nih, contoh untuk harga upah pekerja. Biasanya untuk harga satuannya itu ada di 107.000 per orangnya. Lalu untuk mandornya itu ada 120.000 per orang. Dan untuk contoh bahannya itu ada semen MU200. Itu untuk harga satunya sendiri ada di 2016. Untuk harga untuk persaknya itu 2016 kg untuk semen MU itu. Dan ada pasir pasang itu ada di 272.000 per pasir pasangnya. Dan untuk keran air nih per buah itu ada di 200.000 per buahnya. Begitu untuk harga satuannya. Terus setelah itu kita akan menganalisa harga satuan pekerjaan atau yang bisa disebut AHSP. Lalu kita masuk ke AHSP. Jadi contoh pertama nih, pekerjaan persiapan yang saya gunakan tadi itu terdiri dari gudang bahan. Seperti yang saya bilang tadi, gudang bahan itu ada pekerja tukang kayu, kepala tukang, dan mandor. Biasanya tuh koefisiennya kita cari ASP yang anggaran baru atau yang setahun sebelum, biar harganya kan kadang berubah-ubah kan. Terus maka dari itu harga satunya kita sesuaikan harga yang baru. Nah, karena saya memakai anggaran 2025 itu untuk harga satunya ada di 107.000 per orangnya pekerja. Jadi karena koefisiennya satu, lalu ini jumlah harga totalnya per pekerjanya itu ada di dikali 107.000 dikali 0,1, jadi hasilnya 10.700 seperti untuk ASP. Lalu untuk bahannya sendiri itu ada papan meranti. Papan meranti itu untuk koefisiennya ada di 0,007 dan harga satunya itu ada di 4.103.500 rupiah. Dan lalu dikali 4.103.500 dikali 0,007 dan hasilnya mendapatkan 28.724 seperti itu. Lalu dijumlahkan balok kayu dan balok kayu bubuk aku biasa 5 sampai 12, hasilnya mendapatkan segini 65.449. Lalu untuk istilahnya jumlah harga A plus B plus C itu ditambahkan semua, lalu hasilnya sebesar 89.499. Lalu untuk jumlah harga satuan pekerjaan itu jumlah harga ditambah overhead plus profit, karena profit 0 jadi jumlah harga satuan pekerjaan itu tetap menjadi 89.499. Oke, selanjutnya
kita masuk di ANT. Oke, ANT sendiri itu untuk mengetahui nih rekapannya, rekapan dari SP tadi. Jadi kan kita udah mengetahui nih dari volumenya itu tadi untuk gudang bahan, contoh dari gudang bahan. Gudang bahan itu total volume kerjaan ada 25 meter persegi. Lalu untuk pekerja itu kita cari dengan cara koefisiennya 0,1 terus dikali volume pekerjaan. Itu ada 20, ada 25 dikali 0,1 itu hasil akhirnya menjadi 2,5. Nah, karena harga satuan pekerja yang kita lihat tadi harga satuannya ada Rp107.000, lalu dikalikan aja untuk jumlah harga total untuk pekerja di gudang bahan itu 107.000 dikali 2,5 dan hasilnya mendapatkan 267.500 per bukan per pekerjanya tapi seluruh pekerja yang mengerjakan gudang bahan itu totalnya ada 267.500. Lalu untuk contoh yang direct circuit yang tukang kayu itu sama sama seperti tadi. Total volume pekerjaan yang tadi itu 18 meter persegi. Lalu untuk koefisiennya sendiri itu ada 0,05. Lalu untuk hasil total tukang kayu itu caranya dari 0,5 0,05 dari koefisien dikali volume pekerjaan. Itu totalnya ada ini 0,9. Jadi setelah itu jadi kita tahu nih tukang kayu untuk yang mengerjakan dari itu ada 103.500 dengan cara 0,9 dikali kesatuan yang saya lihatkan tadi sebesar 115.000. Jadi 115.000 dikali 0,9 mendapatkan hasil 103.500. Oke, seperti itu untuk ANT. Nah, seterusnya. Dan setelah itu untuk daftar analisa harga satu pekerjaan itu biar gampangnya kita taruh di rekapannya biar lebih mudah untuk mengetahui harga satuan perbankan itu ada berapa. Terus setelah itu ada RAB. Oke, yang terakhir itu ada RAB. Cara menghitung RAB nih, saya menjelaskan yang gudang bahan terlebih dahulu karena tadi ada 5 item pekerjaan dan yang bakal saya jelaskan itu ada gudang bahan, break sikit, power proyek, pemasukan bofleng, surubor, dan pompa pipa. Cara menghitungnya, volume yang sudah saya hitung itu 25 meter persegi tadi. Terus untuk jumlah upahnya itu ada Rp24.050 dan untuk bahannya itu ada Rp65.449 dan untuk alatnya tidak ada. Lalu harga satuannya itu ada di Rp89.499. Oke, setelah itu total biaya harga satuan 89.499 dikali volume pekerjaannya itu ada berapa? 25, 89.499 dikali 25, maka mendapatkan hasil untuk gudang bahannya sendiri itu ada 20.237.492 itu. Lalu untuk diri sedikitnya sendiri volume kerjanya